Halo anak-anak Miss yang cantik, my beloved students, good morning. Okay, welcome back to our second lesson IPS, right? Okay, Miss Martha, hope you prepare your book, your SPS IPS book and PH book, and then Miss Martha hope before you study, you must pray first and then read your book. So when Miss Martha give you homework, so you will know how to answer properly, right? Okay, my dear students, continue our lessons IPS. Oke, di sini kita tetap belajar masih tentang bab 1, karakteristik geografis wilayah Indonesia ya anak-anak. Nah, yang kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, masih ingat kan pelajaran kita? Kita kemarin belajar tentang letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, dan sekarang kita akan belajar tentang kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di kelas 4 kita sudah belajar tentang kekayaan bangsa Indonesia, tentang keanekaragaman hayati non hayati. Kita sudah belajar semua ya anak-anak. Nah, sekarang kita ulang kembali. Ini termasuk dengan karakteristik geografis wilayah Indonesia ya, kekayaan bangsa Indonesia. Nah, yang pertama, apa sih kekayaan yang kita punya, yang dimiliki oleh bangsa Indonesia? Yang pertama, nanti kamu bisa memperhatikan slide ataupun PowerPoint yang sudah Miss kirim di Google Classmu ya. Yang pertama ada kekayaan bangsa Indonesia itu adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Apa itu hayati? Nah, hayati. Kalau hayati itu adalah hewan dan tumbuhan. Non hayati itu apa? Seperti barang tambang, seperti batu bara, begitu ya. Nah, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia itu mendapat posisi ketiga setelah Brazil dan Kolombia. Nah, anak-anak Miss, karena Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, seperti keindahan keindahan alam yang ada di bawah laut, seperti yang sudah Miss tunjukkan di dalam foto ya. Kita memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat luar biasa, sehingga banyak turis-turis ataupun wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang datang ke Indonesia hanya untuk menyelam dan melihat keindahan alam yang ada di dasar laut Indonesia. Nah, apa aja lagi yang kita punya anak-anak? Contohnya hewan, kita memiliki komodo, kita memiliki badak bercula 1, kita memiliki cendrawasih. Nah, semua itu kekayaan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, yang kedua, di situ ada Miss tuliskan budaya dan penduduknya. Bangsa Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam, serta penduduk yang sangat beragam. Dan penduduk di Indonesia ini juga sangat padat ya. Dan penduduk Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya, dengan sikap gotong royongnya, yang saling bertegur sapa, suka tersenyum, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang suka datang ke Indonesia karena orang Indonesia itu terkenal ramah ya. Jadi anak-anak Miss juga harus mengikuti budaya dari bangsa kita ya nak, yaitu ramah, suka menolong, dan suka bertegur sapa. Oke. Yang ketiga, kekayaan yang bangsa yang kita miliki adalah barang tambang. Nah, kita juga memiliki barang tambang yang sangat banyak. Barang tambang yang sangat banyak seperti di Papua ya, tambang emas terbesar yang ada di Papua, ya kan? Nah, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara yang kaya akan sumber daya tambang yang meliputi minyak bumi, gas alam, emas, timah, tembaga, nikel. Sehingga kekayaan bangsa Indonesia ini yang sangat luar biasa ini merupakan kekayaan yang harus kita banggakan sebagai bangsa dan harus kita lestarikan. Nah, apalagi kekayaan bangsa kita, Miss? Yang keempat adalah kebudayaan. Kebudayaan itu bisa termasuk di situ ada Miss
Miss lampirkan makanan tradisional. Nah, di kelas 4 kita sudah belajar tentang jenis-jenis makanan tradisional yang ada di Indonesia dan di beberapa provinsi ya. Di situ ada Miss buat rendang. Wah, nikmat. Siapa sih yang tidak suka rendang? Pasti anak-anak Miss di P5 Proverb ini semua suka rendang. Nah, ini adalah kekayaan bangsa kita. Nah, rendang itu hanya ada di Indonesia, khususnya berasal dari Sumatera Barat. Nah, apalagi kebudayaan yang kita punya? Senjata tradisional. Senjata tradisional. Apa yang kita punya, Miss? Keris ya. Keris yang runcing itu berasal dari Jawa ya, Nak. Nah, keris itu merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, dan karena kekayaan bangsa itu kita harus lestarikan. Nah, yang kemudian adalah musik tradisional. Di situ ada Miss buat gamelan ya. Nah, musik tradisional itu merupakan juga salah satu kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan anak-anak. Kebudayaan itu adalah satu kebanggaan yang kita punya karena negara lain tidak memilikinya. Hanya kita Indonesia yang memilikinya, sehingga kita harus bangga ketika pun nanti kita pergi ke luar negeri, kita harus bangga memperkenalkan budaya kita sendiri. Contohnya kita berasal dari Sumatera Utara, berarti kita harus bangga memperkenalkan kekayaan bangsa kita, terkhususnya kekayaan yang ada di provinsi kita tinggal. Nah, apalagi yang ada ya, daerah wisata. Daerah wisata yang terkenal di Indonesia itu salah satunya Bali ya. Ada yang sudah pernah ke Bali? Belum? Ada, pasti yang belum. Nah, kalau ada rezeki orang tuanya, papa mamanya boleh ya pergi berlibur ke Bali supaya kita tahu keindahan apa yang ada di Bali itu, sampai banyak sekali orang yang ingin pergi ke sana. Banyak sekali wisatawan atau orang-orang asing yang ingin pergi ke sana. Apa sih yang ada di Bali? Nah, mudah-mudahan Miss doakan kamu punya rezeki ya, supaya kamu pergi ke Bali, melihat kekayaan bangsa kita yang ada di sana. Nah, apalagi kebudayaan kita miliki adalah batik. Batik, oke? Kekayaan yang kita miliki salah satunya batik. Batik itu hanya ada dari Indonesia, anak-anak Miss. Tidak ada lagi dari negara lain. Kita yang punya batik. Sehingga makanya kita diwajibkan untuk memakai batik sekali seminggu kan? Supaya apa? Supaya orang lain melihat bahwa kita bangga menggunakan kekayaan bangsa kita, kebudayaan bangsa kita, hasil karya bangsa yang harus kita gunakan, yang harus kita banggakan, yang harus kita perkenalkan. Nah, ini dia tadi yang sudah Miss buat, ada 4 kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, harus kita banggakan, yang merupakan salah satu karakter geografis yang ada di Indonesia. Jadi kamu sebagai bangsa Indonesia harus bangga menjadi anak yang lahir sebagai bangsa Indonesia, melestarikan kekayaan bangsa kita dan menjadi anak yang memperkenalkan budaya bangsa kita sendiri. Apalagi kita dari Sumatera Utara ya, begitu banyak kebudayaan yang harus kita kenalkan kepada orang banyak. Nah, di situ ada Miss buat peta kepadatan penduduk di Indonesia. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, kalau dilihat dari peta yang sudah Miss lampirkan di situ, ada di situ bermacam-macam, beraneka ragam warna. Nah, di situ sudah ada keterangannya. Warna yang orange itu adalah tempat atau penduduk atau pulau terpadat penduduk di Indonesia. Warna orange itulah pulau terpadat penduduknya di Indonesia. Pulau apa itu anak-anak Miss? Iya, Pulau Jawa. Nah, pulau yang paling padat itu adalah Pulau Jawa. Nanti kamu bisa baca bukunya sebelum kita next time atau next week kita belajar kembali tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Kamu bisa membaca buku kamu dan lihat, kemarin kan sudah Miss buat ya tabelnya ya, berapa jumlah penduduk yang ada di pulau-pulau besar di Indonesia. Dan kamu bisa perhatikan
pulau mana yang paling padat, pulau mana yang tidak padat penduduknya. Oke anak-anak Miss, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, tetap belajar walaupun stay di rumah. Even though you stay at home, it doesn't mean that you play games or sleep all the time. You must read your book. Stay tuned on your Google Classroom at 7:30 until 12. Okay, my dearest students. Sampai di sini dulu. Next time we will continue our IPS lesson about kepadatan penduduk Indonesia. Dan untuk hari ini Miss Martha doesn't give homework. You just read your book and then rewrite again these materials into your writing book. And God bless you. I miss you. I love you so much. Bye bye.